Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di situs sejarah Pangeran Adipati Arya Ewangga di Kabupaten Kuningan yang nantinya akan menjelaskan bagaimana sejarah daripada Pangeran Arya Adipati Ewangga. Pangeran Adipati Arya Ewangga adalah seorang adipati di Kabupaten Kuningan. Beliau terlahir dengan nama Suranggajaya. Beliau juga seorang penguasa di wilayah sekitar Kabupaten Kuningan yang hidup dan memerintah pada masa penyebaran Islam di Cirebon, Jawa Barat, sekitar abad ke-16 Masehi. Beliau adalah putra dari Ki Gedeng Luragung, yakni seorang kepala daerah di Luragung yang bernama asli Jaya Raksa. Jaya Raksa ini juga memiliki saudara laki-laki yang memimpin di daerah Winduherang, yaitu bernama Bratawiyana atau Bratawijaya, yang dijuluki juga sebagai Ki Gedeng Kemuning atau Arya Kemuning. Keduanya merupakan putra dari Raja Sunda, yaitu Prabu Surawisesa, juga cucu dari Prabu Siliwangi dan Nyai Kentering Manik Mayang Sunda. Pada tanggal 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan. Terbentuknya pemerintahan Kuningan yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi Kuningan di Kabupaten Kuningan. Berdirinya Kuningan zaman keadipatian ya kisaran 1 September 1498 itu kan ditetapkan menjadi hari jadi Kuningan. 1 September 1498. Terbentuknya Kabupaten Kuningan dengan diangkatnya Pangeran Arya Adipati Ewangga sebagai kepala adipati memiliki hubungan erat dengan Cirebon karena pada masa-masa tersebut Kuningan berada di bawah komando kekuasaan pemerintahan Cirebon. Ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam, diantaranya sampai pula ke daerah Luragung, kemudian beliau disusul kedatangannya ke Luragung oleh istrinya yang bernama Putri Ongtin yang berasal dari Cina, yang juga bernama Nyai Rara Sumanding. Nah, ketika sang istri sedang hamil tua dan di Luragung pula lah akhirnya Nyai Rara Sumanding itu melahirkan seorang anak. Namun sayang, putra yang baru dilahirkan itu meninggal dunia. Untuk mengobati hati yang sedang berduka itu, kemudian Sunan Gunung Jati meminta kepada Ki Gedeng Luragung untuk memungut putranya yang kebetulan masih bayi untuk diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati. Anak tersebut bernama Suranggajaya. Dalam cerita rakyat Kuningan, versi lainnya juga yang masih berbau mitos menyebutkan bahwa yang dilahirkan oleh Nyai Rara Sumanding bukanlah anak, melainkan sebuah bokor yang terbuat dari logam Kuningan. Nah, bokor Kuningan inilah yang nantinya menjadi logo maskot kota Kuningan. Ada juga yang menyebutkan bokor Kuningan itu sebagai barang atau panuker. Panuker itu barang yang ditukarkan gitu antara bayi dari Ki Gedeng Luragung yang ditukar dengan bokor Kuningan dari Nyai Rara Sumanding. Cerita-cerita mitos ini memang banyak mewarnai dalam penelusuran sejarah di Kabupaten Kuningan. Setelah Sunan Gunung Jati selesai melakukan perjalanan ke Luragung, selanjutnya Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan ke daerah Winduherang yang dulu diduga sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kuningan. Sunan Gunung Jati ini ke Winduherang untuk menemui saudaranya yaitu Jaya Raksa atau Bratawiyana yang rupanya telah lebih dulu masuk Islam. Sementara itu, pemegang tampuk pemerintahan di kerajaan Kabupaten Kuningan saat itu sedang diperintah oleh Nyai Ratu Selawati yang juga seorang putri dari Prabu Surawisesa. Ratu Selawati ini yang tadinya penganut agama Hindu menjadi penganut agama Islam setelah menikah dengan Syekh Maulana Arifin. Syekh Maulana Arifin ini
adalah putra dari Syekh Maulana Akbar, yang Syekh Maulana Akbar juga putra dari Syekh Ahmad Datuk atau Syekh Datuk Ahmad, yang juga sesepupu dari Syekh Datuk Kahfi. Syekh Maulana Akbar sendiri adalah seorang ulama yang diduga berasal dari Persia yang berhasil sampai ke daerah Kabupaten Kuningan untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan. Kedatangan beliau ke Kuningan atas seizin Sunan Gunung Jati, yaitu penguasa kerajaan Islam di Cirebon yang mulai tumbuh dan giat menyebarkan agama Islam. Kedatangan Syekh Maulana Akbar ini dapat dikatakan sebagai perintis penyebaran Islam ke Kuningan, sementara Sunan Gunung Jati lebih menyempurnakan lagi. Kurun waktu kedatangan Syekh Maulana Akbar ini menyebarkan agama Islam di Kuningan diperkirakan sekitar tahun 1450. Dalam catatan naskah cerita Purwaka Caruban Nagari sebagai sumber berita Cirebon, Purwaka Caruban Nagari kemudian disusul oleh buku karya PS Sulendraningrat. Bahkan disebutkan lagi bahwa Arya Kemuningan ketika mengasuh putra angkat Sunan Gunung Jati, sebenarnya Arya Kemuningan itu memiliki putra yang seusia sama dengan Suranggajaya yang bernama Ewangga. Tetapi di sumber lain menyebutkan bahwa tokoh Adipati Ewangga adalah seorang bangsawan yang asalnya dari Parahyangan Cianjur, yang pada awalnya ingin berguru atau belajar agama Islam kepada Sunan Gunung Jati. Lalu oleh Sunan Gunung Jati ini diperintahkan untuk pergi ke Kuningan saja, membantu putra angkatnya yaitu Suranggajaya. Dalam mengelola pemerintahan di Kuningan, yang jelas keberadaan tokoh Adipati Ewangga yang kiprahnya banyak diceritakan sebagai tokoh panglima tentara di Kabupaten Kuningan yang pernah ikut membantu Cirebon dalam Mataram ketika menyerang Belanda ataupun Portugis di Batavia, sehingga ada nama perkampungan di daerah Jakarta bernama Kuningan. Setelah menginjak usia 17 tahun, akhirnya janji Sunan Gunung Jati ini mengangkat putranya menjadi penguasa di Kuningan. Suranggajaya kemudian dilantik menjadi pemimpin Kabupaten Kuningan dengan julukan populernya Sang Adipati Kuningan. Itulah sekilas tentang perjalanan sejarah Pangeran Adipati Arya Ewangga yang merupakan kisah di mana kota Kuningan sebagai kota pemerintahan yang berdaulat atas pelantikan Adipati Arya Ewangga sebagai hari lahir terbentuknya pemerintahan di kota Kuningan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.